akan membahas mengenai menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Kompetensi dasar 4.5 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27 yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua yang bernama Habil diterima dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia atau Kabil berkata, 'Sungguh aku pasti membunuhmu.' Dia Habil berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.'" Kita akan mengulas sebentar pembahasan pada minggu lalu mengenai pengertian cerita pendek. Pengertian cerita pendek artinya yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif dan bersifat fiktif yang isinya memaparkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis singkat dan padat. Artinya cerita pendek itu bersifat prosa naratif dan fiktif atau imajiner. Juga ditulis secara singkat dan padat. Anak-anak, ada unsur-unsur pembangun teks cerpen. Pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat atau yang akan diangkat. Ibu beri contoh. Andaikan sebuah rumah itu terbangun, yang menjadi temanya adalah pondasinya. Jadi tema ini merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah unsur cerita. Kedua, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban lakon dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Tentunya baik cerpen, novel, film selalu ada tokoh yang mengemban lakon dalam cerita. Yang ketiga, ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Penokohan di sini dibagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan wataknya, ada watak antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Protagonis itu biasanya wataknya baik, dan antagonis itu memiliki karakter yang jahat, dan tirtagonis itu sifat yang netral. Kedua, ada berdasarkan perannya, ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan pelaku figuran. Keempat, ada alur. Alur adalah serangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Nah, di sini alur dibagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kelima, ada latar. Latar di sini dibagi menjadi tiga. Ada latar tempat di mana kejadiannya terjadi, ada latar waktu kapan kejadiannya terjadi, dan ada latar sosial atau suasana, bagaimana suasana yang digambarkan di dalam sebuah cerita. Ada keenam, ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah sebuah teknik bercerita yang akan membuat rasa yang berbeda pada alur dan cara penyampaian cerita. Dengan sudut pandang, penulis seolah-olah dapat menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Dan yang ketujuh, ada amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh
si penulis atau si pemberi amanat terhadap pembaca melalui amanat yang tertulis atau instruksi yang ditulis dengan tujuan agar si pembaca atau si penerima amanat dapat menyampaikan atau melakukan amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh, amanat dari cerita rakyat Malin Kundang. Amanat yang tersirat, kita tidak boleh mendurhakai orang tua. Nah, itu tadi persepsi materi minggu lalu, yakni KD 3.5. Sekarang, setelah kita mengetahui unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, maka kita harus menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek tersebut dengan bukti yang mendukung. Seperti contoh, di screen kiri kalian ada cerita pendek dengan judul Keutamaan Sedekah. Ya, di sini ada ceritanya singkat sekali. Ibu bacakan terlebih dahulu. Bu, hari ini barang dagangan tidak habis, bahkan hanya sedikit sekali yang terjual. Hanya segini yang bisa Bapak berikan ke Ibu, sambil memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya Pak, tidak apa-apa, yang penting Bapak sudah berusaha dan memang selebihnya ini merupakan rezeki dari Tuhan. Keesokan harinya, sang suami berangkat bekerja lagi dengan membawa barang dagangannya ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek tua yang terlihat kebingungan di pinggir jalan. "Ada apa, Nek?" tanya Pak Tugimin kepada nenek tua tersebut. "Nak, bolehkah nenek meminta uang? Nenek ingin pulang tapi tidak ada ongkos," pinta nenek lirih kepada Pak Tugimin. "Uangku juga mepet. Dagangan saya dari kemarin tidak laku banyak. Untuk makan saja masih kurang." "Ah, iya, tapi tidak apa-apa," kata Pak Ustadz, "sedekah akan melancarkan rezeki. Bismillah saja," gumam Pak Tugimin dalam hati. "Baiklah Nek, ini ada uang tapi tidak terlalu banyak buat naik bis nenek sampai tujuan ya. Biar saya antar sampai ke terminal," ucap Pak Tugimin sambil mengantar nenek tersebut menuju terminal. "Terima kasih Nak, sudah mau membantu nenek. Semoga rezekimu selalu lancar." "Amin Nek," gumam Pak Tugimin bersyukur. Nah, itu tadi cerita pendek mengenai keutamaan sedekah. Maka, kita harus menyimpulkan unsur-unsur yang terkandung di dalam teks cerita pendek tersebut. Yang pertama adalah tema. Apa tadi anak-anak tema? Setelah kita baca cerpennya, maka kita harus menyimpulkan unsur-unsur pembangun di dalam teks cerita pendek tersebut. Dalam hal ini, judul cerpennya adalah Keutamaan Sedekah. Pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang ditulis oleh si penulis di dalam cerita. Temanya di sini adalah membantu orang yang sedang membutuhkan adalah perbuatan yang mulia. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh di dalam judul Keutamaan Sedekah ada 3, yaitu Pak Tugimin, istri Pak Tugimin, dan neneknya. Sedangkan yang ketiga ada penokohan. Penokohan di sini, Pak Tugimin memiliki karakter atau watak berhati mulia dan menjadi tokoh utama. Istri Pak Tugimin itu adalah penyabar. Kenapa? Karena tertuang di dalam kalimat, "Iya Pak, tidak apa-apa, yang penting Bapak sudah berusaha dan memang selebihnya ini merupakan rezeki dari Tuhan." Kalimat ini menggambarkan bahwa watak seorang istri Pak Tugimin memiliki hati yang penyabar, dan ini merupakan tokoh pembantu yang ada korelasinya dengan tokoh utama. Yang ketiga ada nenek tua atau nenek ya. Di sini karakternya tidak memiliki rasa sifat malu, artinya pemberani. Mengapa? Di sini nenek ini di dalam kalimatnya, "Nah, bolehkah nenek meminta uang? Nenek ingin pulang tapi tidak ada ongkos." Artinya di sini nenek ini pemberani, atau bisa dikatakan tidak ada rasa malu, berarti tidak ada rasa malu
bersifat negatif ya, tidak ya, tapi di sini neneknya berani mengungkapkan apa yang hendak dilakukan, yaitu ingin pulang tetapi tidak ada ongkos. Di sini juga tokoh sebagai tokoh pembantu, artinya ada korelasi dengan tokoh utama. Dan yang keempat, alur. Alurnya di sini merupakan alur maju. Nah, tahapan alurnya silahkan kalian jelaskan. Bagaimana dari awal Bapak Pak Tugimin menceritakan bahwa hanya mendapatkan dagangan yang tidak habis, istrinya itu artinya sabar menerima, lantas keesokan harinya dia bertemu dengan nenek. Nah, klimaksnya ketika nenek ini meminta uang kepada Pak Tugimin, sedangkan Pak Tugimin pun tidak memiliki uang yang banyak dan masih kurang. Tapi klimaks turunnya ketika dia menyatakan, kata Pak Ustadz, sedekah akan melancarkan rezeki, bismillah saja, gitu ya. Nah, merupakan ini klimaksnya. Dan terakhir, dia mengantarkan nenek itu ke terminal dan didoakan oleh sang nenek untuk rezekinya lancar. Ada latarnya. Latar waktunya ini pagi hari ketika dia ke pasar ya, tempatnya di pasar, di terminal ada, dan suasananya tentram, tidak menegangkan. Sudut pandang di dalam cerpen keutamaan sedekah adalah orang pertama, pelaku utama. Dari mana bisa dikatakan seperti itu? Pelaku utamanya itu Pak Tugimin. Pak Tugimin selalu mengatakan uangku, berarti merasa memiliki uangku, gitu ya. Jadi ini adalah orang pertama, pelaku utama yang menjadi sudut pandang si penulis. Dan yang ketujuh ada amanat. Apa amanatnya? Amanatnya yang tersirat di sini adalah bersedekahlah selagi kita mampu, niscaya Allah akan memberikan rezeki kembali yang lebih banyak. Jadi jangan takut untuk bersedekah, karena sedekah itu keran menuju rezeki yang lain. Anak-anak, setelah kalian Ibu beri contoh, sekarang adalah tugasnya menganalisis atau menyimpulkan unsur-unsur cerpen dengan judul Rajin Belajar. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu kalian tentukan unsur pembangunnya berupa tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan sudut pandang, serta amanat. Sudah Ibu berikan di Google Form. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.